Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang para peserta pelatihan berbasis kompetensi K3. Hari ini kita mulai materi selanjutnya tentang merancang strategi pengendalian K3 di tempat kerja. Jadi untuk memberikan semangat Bapak, ikuti jargon saya. Kalau misalnya saya bilang selamat pagi, pagi, semangat pagi. Oke. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Oh ya, untuk mengecek sendiri sebelumnya AC sudah menyala? Sudah. Pencahayaan cukup? Cukup. Oke. Nanti Bapak sambil untuk memperhatikan materi, tolong diisi daftar hadir. Oke. Jadi materi selanjutnya tentang merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Perkenalkan nama saya Cahyo Hari Prastio. Tanggal lahir 21 Februari 1994. Untuk alamat tempat tinggal Permata Hijau Permai, Bekasi Utara. Untuk pendidikan terakhir S1 Kesehatan Masyarakat dan S2 K3. Sebelum kita memulai pelatihan, ada beberapa pengarahan safety induction yang akan saya berikan. Yang pertama, jika terjadi kondisi darurat, pertama Bapak jangan panik, kemudian tinggalkan ruangan atau area kerja Bapak. Selanjutnya keluar ruangan menuju ke assembly point. Yang keempat, melapor kepada petugas yang sedang mendata evakuasi. Dan yang kelima, dilarang dan tidak ada alasan untuk kembali ke area kerja sebelum dinyatakan aman. Untuk fasilitas di ruangan pelatihan ini, musola berada di lantai dasar. Kemudian untuk kantin atau kafetaria berada di lantai dasar. Kemudian untuk smoking area ketika nanti istirahat coffee break atau isoma, Bapak jika yang merokok berada di luar gedung. Kemudian untuk toilet ada di setiap lantai. Hari ini tidak ada simulasi tanggap darurat. Jadi nanti pelatihan yang akan Bapak-bapak ikuti tentang merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Tujuannya apa sih? Bapak-bapak mampu menjelaskan strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja menggunakan dokumen rancangan pengendalian risiko K3 sesuai dengan standar dan prosedur perusahaan. Intinya seperti itu. Kemudian manfaatnya diharapkan Bapak-bapak setelah mendapatkan pelatihan ini, Bapak-bapak mampu merancang strategi pengendalian risiko K3 di perusahaan Bapak-bapak masing-masing. Dan untuk memulai, Bapak-bapak, saya akan menyampaikan dasar-dasar terkait bahaya apa itu bahaya, kemudian apa itu resiko. Dan untuk bahaya tersendiri yaitu artinya sesuatu yang berpotensi yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut termasuk kesehatan yang buruk dan cedera, kerusakan pada properti, pabrik, produk dan atau lingkungan, kerugian produksi atau peningkatan yang berkewajiban. Nah, ini klasifikasi bahaya di tempat kerja, Bapak-bapak. Jadi ada bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, dan bahaya psikososial. Untuk jelasnya nanti Bapak-bapak bisa membaca modul yang sudah saya berikan. Jadi contoh kalau bahaya fisik ada kebisingan, getaran, pencahayaan, dan lain-lain. Kalau untuk bahaya kimia biasanya bahan kimia yang beracun, kemudian bahan kimia yang karsinogenik, terus bahan kimia yang mudah terbakar. Selanjutnya untuk bahaya biologi nih yang sering kita jumpai dengan adanya nyamuk, kemudian hewan-hewan pengganggu, bakteri, virus, jamur, parasit. Kalau untuk bahaya ergonomi terkait misalnya postur tubuh yang buruk, kemudian gerakan berulang yang Bapak-bapak lakukan setiap harinya di tempat kerja. Kemudian untuk bahaya psikososial contohnya stres, pelecehan seksual, kekerasan, diskriminasi, dan bekerja berlebihan. Ya, untuk memberikan coba Bapak minta tolong temukan bahaya yang ada
Rifki, silakan. Ada apa Pak? Temukan bahaya yang ada. Kayaknya itu cahayanya tuh, cahaya terlalu silau. Oke, benar, betul. Ini pencahayaan terlalu silau karena bisa mengganggu dari penglihatan bapak-bapak. Ada lagi Pak? Ada yang bisa bantu Pak Rizky? Tuh, tuh box file-nya. Oh, box file, ya betul. Karena jangkauan dari ibu ini mengambil box file terlalu tinggi karena resiko terjatuh. Oke. Berarti bapak-bapak udah paham ya terkait bahaya apa yang di tempat kerja. Untuk selanjutnya, apa sih itu resiko? Resiko kemungkinan terjadinya peristiwa tertentu yang tidak diinginkan karena adanya bahaya atau oleh selama aktivitas kerja, produk, jasa yang dihasilkan oleh setiap aktivitas. Jadi bahaya jika terpapar oleh manusia akan menimbulkan resiko, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kata kuncinya yaitu tidak ada bahaya sama dengan tidak ada resiko. Ada bahaya tapi tidak ada paparan sama dengan tidak ada resiko. Tetapi ada bahaya ditambah ada paparan atau pajaran, yaitu ada resiko. Jadi memang resiko ini akan menyebabkan kemungkinan menimbulkan kerugian itu seiring berjalannya waktu. Selain itu, jika resiko tidak dikendalikan segera mungkin akan menimbulkan resiko yang lebih besar. Nah, ini contoh penilaian resiko. Jadi jika bapak-bapak pandangannya itu ke kesehatan, resiko sama dengan bahaya dikali paparan. Tetapi kalau bapak-bapak pandangannya ke safety atau K3, resiko sama dengan severity, itu dampak dikali probability, jadi kemungkinan terjadinya. Nah, ini nih jadi perkalian Pak. Jadi misalnya matriks resikonya probability bapak-bapak bisa melihat di ABC, DE. Nah, nanti severity atau dampak bapak-bapak lihat di angka 5, 4, 3, 2, 1. Jadi untuk keterangannya sudah ada. Misalnya satu itu katastrofik atau sering terjadinya menimbulkan bahaya meninggal, gitu kan, resiko meninggal. Kemudian kalau 4 misalnya minor, itu efeknya sedikit atau minor. Nah, nanti dari perkalian antara probability sama severity akan menghasilkan tingkat resiko. Nah, ini resiko apa aja sih? Kalau namanya juga acceptable risk. Jadi resiko yang dapat terima, resiko apa aja? Resiko yang dapat diterima yaitu resiko low dan very low. Tetapi resiko yang tidak dapat diterima yaitu antara resiko medium hingga resiko very high. Itu yang kita kendalikan sesegera mungkin. Nah, ini contohnya. Jika very low, no action, ya kan? Untuk resiko yang very high berarti segera mungkin untuk di action, minimal 1 minggu setelah adanya bahaya. Nah, untuk pengendalian hierarki pengendalian resiko ada 5. Pertama eliminasi, kedua substitusi, ketiga engineering control atau rekayasa teknik, keempat rekayasa administratif atau pengendalian administratif, yang terakhir adalah alat pelindung diri. Jadi semakin tinggi tingkat pengendaliannya itu semakin efektif. Tapi semakin bawah itu yang terakhir penggunaan APD itu semakin tidak efektif. Nah, ini ada metode komunikasi rancangan pengendalian risiko. Jadi setelah bapak-bapak identifikasi nih bahaya dan resiko di tempat kerja, bapak-bapak dikomunikasikan nih ke atasannya atau bagian terkait. Bisa melalui komunikasi tertulis, komunikasi verbal, dan alat bantu visual. Dan nanti bapak-bapak bisa menyampaikan rancangan pengendalian risiko ini kepada departemen terkait atau kepada atasan bapak-bapak. Bahkan bisa disampaikan ke top manajemen sekelas direktur. Nah, ini untuk metode komunikasi rancangan pengendalian risiko K3 ini
Jadi ditinjau ini ada 4 peninjauan. Pertama, kita peninjauan internal, itu bisa dari tim peninjau yang bapak-bapak ambil dari departemen atau kelompok kecil. Kemudian bapak-bapak harus mengkonsultasikan kepada ahli. Jadi nggak hanya ahli K3 sendiri nih, tapi harus melibatkan ahli pada bidang lainnya. Nah, kemudian bapak-bapak juga harus melibatkan partisipasi pihak ketiga dengan cara apa? Sosialisasi, kemudian umpan balik, dan melibatkan pihak terkait. Kemudian habis itu didokumentasikan. Jadi dokumentasikan proses peninjauan kembali dan perbaharui dokumen RPK3. Nah, ini format penyusunan hasil perbaikan rancangan pengendalian risiko K3. Bapak-bapak misalnya kalau sudah mengidentifikasi bahaya, resiko, dan menentukan pengendalian risiko K3, itu membuat laporan, dan nanti tujuan penyusunan hasil perbaikan ini bisa disampaikan ke atasan, kemudian bahkan ke sekelas board of director. Contohnya ini ya, pertama bapak-bapak membuat judul, misalnya contohnya hasil perbaikan rancangan pengendalian K3, risiko K3 untuk departemen apa nih, produksi atau maintenance pada tanggal berapa gitu kan. Kemudian pendahuluan, isinya tujuan dan ruang lingkup, misalnya tujuannya apa nih pengendalian risiko ini. Kemudian ruang lingkupnya apa, ruang lingkupnya ini untuk departemen apa gitu kan. Kemudian ringkasan ini hanya sebuah ringkasan, contohnya bahaya dan risiko identifikasi, kemudian strategi pengendalian, hasil komunikasi, dan perbaikan industri. Kemudian dari ringkasan juga bisa didetailkan terkait bahaya setiap perbaikan, kemudian strategi pengendalian disusun untuk setiap perbaikan, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, bapak-bapak juga harus mencantumkan jadwal implementasi terkait tanggal target, kemudian tanggal target untuk perencanaan, terus tanggal target untuk penyelesaian, dan siapa sih pihak yang bertanggung jawab untuk implementasi gitu kan. Selanjutnya penutup, jadi menyatakan bahwa komitmen untuk meneruskan memantau dan mengevaluasi efektivitas RPK3 ini yang telah diperbaiki. Dan ini lampiran ini bisa dokumentasi, foto-foto, kemudian data pendukung, diagram alir atau grafik, dan kemudian hasil komunikasi dari berbagai pihak terkait. Selanjutnya, habis sudah dibuat nih, disusun pelaporannya dan metode pelaporan nih. Metode pelaporan ini bisa komunikasi tertulis maupun komunikasi verbal. Komunikasi tertulis bisa berbentuk laporan, surat pengantar, dokumen pendukung. Dan untuk komunikasi verbal, presentasi, rapat, diskusi, kelompok. Dan sudah di sesi terakhir, jadi instruktur menyimpulkan bahwa telah disampaikan materi pelatihan. Pertama, cara mengidentifikasi bahaya di tempat kerja, terus bagaimana cara menilai resiko K3-nya, kemudian metode komunikasi PK3-nya, kemudian format penyusunan dokumen RPK3-nya, dan selanjutnya metode pelaporan RPK3-nya. Ada tanyakan? Ada tanyakan dari Pak Rifki? Ada? Ya. Apa Pak? Ya. Saya mau bertanya, pengendalian resiko apa yang tepat dilakukan di tempat kerja? Jadi untuk pengendalian resiko yang tepat untuk dilakukan di tempat kerja itu berdasarkan tingkatan resikonya. Nggak hanya dan harus berdasarkan juga pada analisis SWOT. Jadi contoh misalnya tadi eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan APD itu berdasarkan analisis SWOT yang akan diusulkan perhitungan pengendaliannya. Jadi
harus berdasarkan under SWOT. Misalnya contoh terkait keuangan, kemudian bagaimana cara nanti implementasinya mudah atau susah, kemudian harus mempertimbangkan waktunya cepat atau lebih lama gitu. Jadi harus mempertimbangkan beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengendalikan risiko yang tepat, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Jadi ini ada aplikasi Pak, jadi ada pertanyaan yang coba saya saya review. Coba bapak-bapak bisa menjawab. Ada yang bisa menjawab nomor 1 dengan singkat ya. Pertama itu ada bahaya fisik, contoh itu kayak perbisingan gitu. Yang kedua itu ada bahaya kimia, ya contohnya bahan-bahan kimia. Terus juga ada bahaya biologi, itu bisa dibilang kayak nyamuk gitu loh, ada hewan. Dan ada bahaya ergonomi, kayak postur tubuh yang buruk. Dan kemudian ada bahaya psikososial, itu kayak stres di dalam tempat kerja. Oke, betul jawabannya. Jadi tadi bahaya-bahayanya ada 5: fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Ada soal nomor 2, jelaskan 5 hierarki pengendalian risiko K3. Pak Rifki? Ya Pak. Yang pertama itu adalah eliminasi, Ya. untuk menghilangkan bahayanya itu sendiri. Yang kedua ada substitusi, yaitu mengubah atau mengganti bahaya tersebut. 3 ada rekayasa engineering, itu mengisolasi orang dari bahaya. Yang 4 pengendalian administrasi, yaitu mengubah cara orang bekerja. Yang kelima adalah alat bantu alat pelindung. Oke, betul. Terima kasih atas jawabannya. Tadi terima kasih atas review dari yang ada pertanyaan di aplikasi ini. Kemudian evaluasi nih. Ada yang bisa menjawab. Jadi potensi yang menimbulkan kerugian harta benda, proses produksi atau cedera disebut tadi Bahaya. Oke, betul, bahaya atau hazard. Yang nomor 2, kemungkinan terjadi peristiwa tertentu yang tidak diinginkan karena ada bahaya atau oleh selama aktivitas disebut Risiko. ya, benar, risiko. Yang soal terakhir yang merupakan contoh pengendalian administratif adalah Membuat prosedur kerja yang aman dan pelatihan K3. Oke, udah Pak Bapak udah begitu paham untuk materi hari ini. Jadi Pak, nanti ada tugas tambahan dari saya untuk meningkatkan nilai dari keaktifan Bapak. Jadi buatlah dokumen rancangan pengendalian risiko K3 di tempat kerja Bapak nanti. Kemudian tugas dibuat dalam bentuk softfile PDF dengan format tugas tambahan _ nama lengkap. Dan nanti pengumpulan paling lambat hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 pukul 23.59 melalui email saya cahyoprasetyo@gmail.com. Nanti materi ini sudah di-share bersama modul yang saya disertikan, dan itu sudah ada kisi-kisi untuk tugas tambahan Bapak. Oke, saya mengingatkan bahwa safety dilakukan itu bukan hanya satu departemen saja, tetapi safety akan lebih baik jika dilakukan oleh bersama-sama departemen. Jadi memang kita harus melibatkan semua orang untuk penerapan pengendalian risiko K3 yang ada di tempat kerja. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pelatihan hari ini. Jika ada tutur kata yang salah dari saya, baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.